Nommensen adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa suku Batak atau etnis Batak itu memiliki kesamaan dengan suku Israel dalam hal bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Dan dalam teori ini, Nommensen tidak pernah mengatakan bahwa suku Batak atau etnis Batak itu adalah berasal dari suku Israel yang hilang. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi saya sering mendengar ya, atau membaca narasi-narasi yang mengatakan bahwa orang Batak itu berasal dari suku Israel yang hilang. Saya sangat sering ya menjumpai orang yang percaya itu. Menjumpai orang yang mengatakan bahwa oh ini benar, ya, teorinya benar. Padahal ya, dari bentuk wajah, genetik juga jauh berbeda ya. Bentuk wajah orang Batak itu sangat jauh berbeda dengan orang Israel ya. Orang Israel itu lebih dekat dengan, kalau boleh jujur ya, dengan warga Valentina kalau boleh jujur ya. Jadi berdasarkan penelitian juga Israel itu lebih mirip ke Valentina daripada ke orang Batak ya. Tapi saya sering mendengarkan bahwa orang Batak itu adalah berasal dari suku orang Israel yang hilang gitu. Mohon maaf. Dan tidak hanya itu, orang Minang juga seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa orang Minang itu berasal dari suku Israel yang hilang ya. Etnis Minang itu berasal dari suku Israel yang hilang. Jadi ada spekulasi-spekulasi, ada semacam teori-teori yang cocok logi pakai maksa ya. Tapi saya akan bahas apakah ini benar atau tidak ya. Jadi di video ini kita harus harus netral ya, nggak boleh berpihak ya, nggak boleh tendensius ya. Karena orang Israel itu pintar-pintar, jenius, banyak jadi penemu, memenangkan Piala Nobel ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan karena mereka itu jenius kita berharap mereka adalah bagian dari kita. Jangan seperti itu ya. Harus netral ya, harus jujur. Oke, bagaimana teori yang sebenarnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menarik untuk kita bahas ya. Salam Nusantara, selamat datang kembali di channel Rekonoha ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa orang Batak berasal dari suku Israel itu, ya, ada yang mengatakan bahwa orang Batak itu berasal dari suku Israel yang hilang adalah sebuah teori yang telah dibahas oleh beberapa ahli dan diperdebatkan oleh banyak sejarawan dan para antropologi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang misionaris Jerman bernama Ludwig Igwer Nommensen, atau biasa disebut dengan Nommensen. Kalau orang Batak menyebut Nommensen ini dengan Opung Nommensen ya. Jadi Nommensen mengatakan hal ini pada abad ke-19. Nommensen berpendapat bahwa orang Batak memiliki kesamaan dengan suku Israel dalam bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Tapi garis bawahi ya, beliau ini tidak pernah mengatakan ya, Nommensen tidak pernah mengatakan bahwa orang Batak itu berasal dari suku Israel yang hilang. Nggak pernah mengatakan seperti itu ya. Namun ada beberapa argumen yang mendukung ya. Beberapa argumen yang mendukung teori misalnya kesamaan bahasa. Bahasa Batak memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Ibrani seperti kata-katanya yang mirip dan struktur kalimat yang serupa ya. Ada persamaannya dari segi bahasa. Kemudian dari segi adat istiadat ya. Orang Batak memiliki beberapa adat istiadat yang mirip dengan adat istiadat Israel seperti perayaan hari raya dan ritual keagamaan. Jadi dalam adat istiadat orang Batak itu ada istilah pariban. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah familiar dengan istilah pariban ya. Pariban itu apa sih? Itu masih kategori sepupu ya. Sepupu. Jadi orang Israel juga seperti itu ternyata. Ya, kalau di etnis orang Batak disebut dengan pariban, tapi di sana bukan pariban istilahnya, ada istilah lain di sana. Tapi itu termasuk perkawinan yang sah. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang orang-orang Batak yang sudah di perantauan itu kan apa sih nikah sama sepupu, nggak boleh ya. Mereka sudah aware ya, sudah sadar. Tapi tradisi semacam ini zaman dulu sah-sah aja. Pariban itu artinya anak daripada paman kita. Kalau kita punya paman nih ya, ada anaknya cewek misalnya,
ya, kita bisa menikah itu namanya pariban. Dan pariban ini juga tidak hanya di suku Israel, orang Arab juga ternyata melakukan hal seperti itu, menikah seperti sepupu jauh mereka ya, bukan sepupu dekat ya, kalau nggak salah, koreksi saya kalau nggak salah ya. Orang Arab juga seperti itu. Jadi ini semacam tradisi dalam orang-orang yang ada di Timur Tengah ya, dan orang Israel juga melestarikan hal ini. Dan ada kemiripan dengan orang Batak, sehingga Nambansen mengatakan bahwa loh, kok ada kemiripan ya dengan orang Israel. Makanya itu mungkin ya yang dipercaya oleh orang-orang Batak ya, sehingga banyak orang Batak menganggapan bahwa kok bahasanya agak mirip-mirip, kok tradisinya mirip-mirip, kok adanya mirip-mirip, sehingga dicocok logikan bahwa orang Batak itu berasal dari suku Israel yang hilang. Kemudian kepercayaan ya, orang Batak memiliki kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan suku Israel ya, seperti kepercayaan pada satu Tuhan dan konsep moral yang serupa. Orang Batak itu moralnya itu tidak boleh berbohong ya. Orang Batak itu sebenarnya orang yang jujur ya, nggak boleh berbohong dan tidak boleh poligami. Ini semacam moral ya. Jadi orang Israel juga dipercaya seperti itu. Mereka tidak suka berbohong dan mereka juga tidak boleh berpoligami ya. Setahu saya seperti itu ya. Nggak tahu ya kalau sekarang ini, setahu saya seperti itu ya. Sepengetahuan saya orang Israel itu ya, anti yang namanya poligami. Kecuali Nabi, kalau Nabi ya sok aja poligami, nggak jadi masalah. Karena di kepercayaan agama Yahudi itu ada kok Nabi yang banyak istri ya. Ya bisa aja turun kan ke keturunannya sampai sekarang. Tapi setahu saya yang bisa poligami itu dalam agama Kristen dan agama Yahudi itu hanya Nabi ya. Kalau masyarakatnya nggak boleh poligami. Jadi ini ada semacam kemiripan ya dengan suku Israel ya. Konsep moral ya, kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam disebut dengan bertauhid ya, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Batak juga seperti itu. Orang Batak dulu waktu masih agama Parmalim itu Tuhannya satu. Apa itu Tuhannya? Tuhan Mula Jari Nabulun. Satu doang. Tuhan yang Maha Esa. Cuman penyebutannya yang beda. Sama aja sebenarnya itu Tuhan yang Maha Esa dengan Tuhan Mula Jadi Nabulun. Kemudian ada beberapa argumen yang menentang ya. Nggak hanya mendukung ya, tapi menentang. Jadi harus siap ya. Nggak hanya menerima pendapat-pendapat yang baik-baik. Tetap ada argumen yang menentang juga. Apa itu? Kurangnya bukti sejarah ya. Tidak ada bukti sejarah yang jelas dan kuat mendukung teori bahwa orang Batak itu berasal dari suku Israel yang hilang. Dari bentuk wajah, mimik wajah juga jauh beda. Kalau boleh jujur, kita lebih mirip ke suku Manchuria atau Mongolia, ras Mongolia, Mongoloid ya. Saya melihat seperti itu. Orang Batak itu lebih ke ras Mongoloid sebagian ya, atau Proto Melayu ya, biasa disebut dengan Proto Melayu. Kemudian bukan orang Melayu ya, kemarin saya bahas tentang Proto Melayu, saya banyak dihujat, orang Batak itu bukan dari orang Melayu. Enggak, Proto ya, beda ya, Proto dengan orang Melayu itu beda. Orang Melayu itu masih di bawah daripada Proto ya. Ada kemungkinan perkawinan silang antara Proto Melayu dengan ras Mongoloid ya. Karena apa? Karena ya pernikahan kan itu nggak bisa lepas yang namanya perkawinan silang zaman dulu ya. Kemudian apalagi perbedaan genetik ya. Studi genetik telah menunjukkan bahwa orang Batak memiliki perbedaan genetik yang signifikan dengan suku Israel ya. Jadi jangan ngadi-ngadi ya. Dulu pada ya teman-teman orang Batak yang berharap bahwa orang Batak itu adalah suku orang Israel yang hilang, jangan ngarep deh. Karena ini berdasarkan penelitian ya. Kemudian pengaruh dari budaya lain, misalnya orang Batak telah dipengaruhi oleh budaya lain seperti budaya yang dari berbagai budaya lah ya, dapat menjelaskan bahwa kesamaan dan suku Israel ya. Ada banyak kok itu budaya-budaya dari lainnya. Ada percampuran budaya juga ya. Jadi dalam kesimpulannya, teori yang mengatakan bahwa orang Batak berasal dari suku Israel itu masih belum terbukti secara ilmiah ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini. Kenapa banyak orang yang percaya ini? Karena menurut saya ini
pendapat yang tendensius ya, atau pendapat yang berpihak. Karena kita berpikir bahwa orang-orang Israel itu orang-orang yang jenius ya, pemenang Nobel terbanyak di dunia ya, salah satu ras atau suku yang diberkati oleh Tuhan, salah satu suku yang paling banyak menelurkan ilmuwan dan sebagainya, sehingga kita berharap bagian daripada mereka ya. Banyak yang berharap seperti itu, tapi tidak diungkapkan secara langsung. Jadi kenapa ini dihubungkan, dicocok logikan? Karena apa? Karena ya kita berharap ya kan, karena ada banyak yang berharap. Jadi di sini saya menegaskan, di video ini saya menegaskan secara ilmiah nggak ada hubungannya ya, jangan ngadi-ngadi ya. Kemudian tidak hanya itu, teori yang mengatakan bahwa orang Minangkabau berasal dari suku Israel yang hilang adalah sebuah teori yang dibahas oleh para ahli ya, ahli sejarah, antropologi dan sebagainya. Tidak hanya orang Batak, ternyata orang Minang juga ada. Dan yang mengungkapkan pertama kali ini bukan orang Minang, tapi orang Belanda itu sendiri ya, pada saat penjajahan Belanda. Siapa itu namanya? Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang peneliti Belanda bernama Peter Johannes Fit pada abad ke-19. Masih satu zaman dengan Nommensen yang tadi ya, mereka ini masih satu zaman ternyata. Fit berpendapat bahwa orang Minangkabau memiliki kesamaan dengan suku Israel dalam bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Mirip kan seperti orang Batak tadi itu. Apa argumen yang mendukungnya? Beberapa argumen yang mendukung teori ini seperti misalnya kesamaan bahasa. Bahasa Minangkabau memiliki beberapa banyak kesamaan dengan bahasa Ibrani. Seperti kata-katanya mirip dan struktur kalimatnya yang serupa. Ada bahasa Batak dengan bahasa Minang itu yang mirip. Mirip banget. Apa itu? Bulu. Ya, dalam bahasa Indonesia itu bulu disebut dengan bambu ya. Ya, teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya Anda orang Minang, benar nggak apa yang saya katakan? Bahasa Minangkabau, bambu itu bulu ya. Dan orang Batak juga menyebut bambu itu bulu. Benar nggak? Kalau di antara sahabat yang nonton video ini asli suku Minang atau orang Batak, tulis di kolom komen ya, benar nggak apa yang saya katakan? Kemudian ada istiadat ya, orang Minangkabau itu memiliki beberapa adat istiadat yang mirip dengan adat istiadat suku Israel, seperti perayaan hari raya, ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian kepercayaannya, orang Minangkabau memiliki kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Israel, seperti kepercayaan pada Tuhan dan konsep moral yang serupa ya. Namun ada beberapa argumen yang menentang, misalnya seperti kurangnya bukti sejarah. Tidak ada bukti sejarah yang jelas, yang kuat, yang mendukung bahwa teori orang Minangkabau berasal dari suku Israel yang hilang, nggak ada. Kemudian perbedaan genetik ya, studi genetik telah menunjukkan bahwa orang Minangkabau memiliki perbedaan genetik signifikan dengan suku Israel. Kemudian pengaruh budaya, misalnya orang Minangkabau telah dipengaruhi oleh budaya lain seperti budaya Hindu, Islam, yang dapat menjelaskan kesamaan dan suku Israel ya. Jadi pada kesimpulannya, teori yang mengatakan bahwa orang Minangkabau berasal dari suku Israel itu hilang, masih belum terbukti secara ilmiah. Meskipun ada beberapa kesamaan ya, tapi nggak terbukti secara ilmiah. Mohon maaf ya bagi teman-teman orang Minang, karena di aplikasi X saya sangat sering ya membaca narasi-narasi yang mengatakan bahwa orang Minang itu berasal dari suku Israel yang hilang. Menurut saya ini cocok logi pakai maksa ya, nggak cuman cocok logi doang, tapi pakai maksain, karena dari segi genetik juga sudah sangat berbeda ya, sangat berbeda genetiknya. Kemudian yang menariknya lagi dari suku Batak dengan suku Minang ini ya, kalau saya perhatikan ya, saya sering memperhatikan orang Minang dengan orang Batak gitu, saya melihat ada semacam karakter yang sama, ada kemiripan karakter. Apa itu kemiripannya? Sama-sama suka blak-blakan, sama-sama suka to the point ya. Orang Batak juga seperti itu, nggak mau menyembunyikan ya perasaan apa segala macam, pokoknya blak-blakan. Kalau suka, kalau enggak. Orang Batak kan seperti itu, to the point. Makanya agak sedikit ngomongnya ceplas-ceplos. Karena apa? Karena to the point, blak-blakan. Orang Minang juga seperti itu sebenarnya, ceplas-ceplos, belak-belakan ya, karakternya belak-belakan. Jadi itulah alasannya kenapa
orang Minang, orang Batak itu biasanya adalah orang-orang yang jujur ya. Kenapa? Ya karena ceplas-ceplos, nggak mau menutupi, kalau suka-suka, kalau enggak gitu. Jadi ada semacam persamaan antara suku Minang dengan suku Batak. Kemudian ada persamaan lain misalnya kalau saya perhatikan, karakter yang sangat keras ya. Bukan berarti keras kepala ya, ada sedikit sih ya. Orang Batak kan agak keras ya orangnya. Nggak semuanya tapi ya, sedikit tapi ya. Karakternya itu sangat keras banget ya. Maksudnya pendiriannya keras gitu. Kalau dia punya prinsipnya nggak boleh diganggu gugat ya. Kekeh gitu. Orang Minang juga seperti itu. Ya, cara bicaranya juga seperti itu ya. Keras, tegas ya. Ya, saya tahu bahwa orang-orang Sumatera itu ya suaranya keras, tegas ya, lantang. Kenapa orang Minang dan orang Batak itu suaranya tegas, lantang seperti itu? Karena kondisi sosial ya, dan kondisi geografis ya, kontur tanah. Di daerah Minang, di ranah Minang, di daerah Toba itu, orang Batak itu kan daerah pegunungan ya, kontur tanahnya itu. Sama seperti orang China. Kenapa orang China itu ngomongnya itu keras banget? Wow gitu ya. Orang China kan gitu kalau ngomong. Kayak orang berantem. Sebenarnya mereka nggak berantem. Karena apa? Karena kontur tanah di China itu seperti itu. Gunung-gunung. Sehingga kalau mereka bicara itu harus keras biar apa? Biar kedengeran. Karena kondisi tanah, kontur tanah itu bergelombang gini ya, naik turun tuh, kita ngomongnya itu harus kenceng ya. Beda dengan yang tinggal di pesisir, yang di Pulau Jawa misalnya, yang di pinggiran pantai misalnya. Kita ngomong dikit doang didengerin gitu, nggak harus teriak-teriak ya. Jadi orang Minang sama orang Batak itu kalau misalnya dulu pada yang melihat orang Batak ngomongnya agak keras gitu, kayak orang berantem, mereka nggak berantem. Bisa aja mereka mengucapkan dengan kalimat yang sangat keras, tapi artinya lembut. Ada seperti itu. Ada. Ya. Kelihatannya seperti orang marah, tapi artinya lembut. Ada yang seperti itu ya. Itu yang saya perhatikan ya, karakter orang Minang dengan karakter orang Batak. Bukan berarti mereka ini keras kepala ya, enggak ya. Bukan kepala batu ya, bukan. Tapi mereka punya pendirian yang kuat ya. Makanya orang Batak sama orang Minang itu sangat suka yang namanya merantau. Di mana-mana ada orang Minang kan, di mana-mana ada orang Batak. Kenapa? Karena mereka ini bisa survive ya, di perantauan mereka bisa survive. Ya, orang Minang biasanya dagang warung Padang ya. Ya, zaman dulu saya melihat orang-orang Minang itu ya banyak melahirkan intelektual. Ya, seperti Bung Hatta, seperti Tan Malaka. Ada banyak orang-orang Minang yang intelektual di Konoha zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang saya melihat tinggal sedikit, seperti Pak Hamri Hamzah dan lain sebagainya, nggak terlalu banyak lagi. Apakah karena bisnis warung Padang itu lebih menjanjikan daripada seorang politisi atau pemikir? Saya tidak memberikan kesimpulan ya, silakan simpulkan sendiri. Yang jelas zaman dulu itu saya melihat ya, waktu orang Minang itu masih kental dengan budayanya, masih erat dengan budayanya. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat ya, yang super duper hebat. Kenapa? Karena mereka punya tradisi, yaitu tradisi berfilosofi. Adat Minang itu punya tradisi berfilosofi ya. Nggak percaya, tanya sama orang Minang yang mengerti sejarah ya. Leluhur orang Minang itu sangat suka yang namanya filosofi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam. Orang-orang Batak juga sebenarnya seperti itu ya. Makanya saya mengarahkan ya, atau menyarankan orang-orang Batak atau orang Minang itu, mari terhubung dengan budaya kita, terhubung dengan tradisi kita, dengan filosofi nenek moyang kita. Karena di situ ada filosofi, ada ajaran di situ yang sangat mendalam, sehingga kita bisa maju. Ya, jadi jangan terputus ya budaya kita dengan nenek moyang kita, jangan terputus. Kalau terputus kita dijajah. Ya, jadi penjajah itu biasanya memutus hubungan kita dengan nenek moyang kita. Nggak boleh seperti itu. Ya, harus terhubung ya. Kalau terputus kita dijajah. Kita akan seperti orang lindung. Kita akan disuruh menyembah leluhur orang lain ya. Kita akan disuruh menyembah bangsa lain. Kalau kita terputus. Jadi saya sangat menghargai orang yang menghargai budayanya.
Saya sangat salut dengan orang Batak sampai sekarang masih melestarikan yang namanya budaya Batak. Wow, sangat salut sekali. Kemanapun orang Batak itu ya terhubung dengan budayanya. Karena budaya kita itu ada semacam etika di situ, moral. Orang Batak itu kenapa nggak suka poligami? Karena apa? Karena budayanya mengatur. Nggak boleh poligami. Orang Batak nggak boleh punya istri banyak. Nggak boleh. Karena apa? Budaya, tradisi. Jadi kalau kita kental dengan tradisi kita, budaya Batak itu, maka ya mau nggak mau kita nggak boleh nikah. Banyak ini dong, banyak banget. Nggak boleh kita nikah ke sana, nikah kemarin, nggak boleh poligami. Jadi itu nilai plus kalau kita dekat dengan tradisi kita atau budaya kita. Nggak hanya orang Batak dan orang Minang, suku lain juga, suku Sunda, suku Jawa. Kalau bisa kita harus terhubung dengan budaya kita, budaya leluhur kita. Jangan terputus ya. Kalau misalnya yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu menyembah berhala, nenek moyang kita itu masuk surga, saya tuh langsung kesel ya kalau ada orang yang mengatakan seperti ini. Bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa memvonis nenek moyangnya masuk neraka atau masuk surga? Sementara surga dan neraka itu juga masih dipertanyakan, belum pasti. Nggak ada yang tahu surga dan neraka. Jadi jangan ngadi-ngadi gitu mengatakan bahwa nenek moyang kita itu punya berhala, nenek moyang itu masuk neraka dan sebagainya. Durhaka amat kita sama nenek moyang kita, nggak boleh seperti itu ya. Karena surga juga masih dipertanyakan. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu masih dipertanyakan, apa yang bisa Sherlock surga coba? Nggak ada kan? Surga itu nggak terbukti secara ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya surga, tapi surga itu tidak terbukti secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa nenek moyang kita itu masuk neraka kalau surga itu juga belum terbukti secara ilmiah? Semua tidak masuk akal, ngaco berpikirnya, logical fallacy ya. Ya saya tahu agama juga logical fallacy, dari judulnya sebenarnya juga sudah logical fallacy. Agama itu kan nggak rasional ya, nggak masuk akal. Tapi jangan karena agama kita terputus dengan nenek moyang kita. Jangan mengata-ngatain nenek moyang kita masuk neraka, nggak boleh seperti itu ya. Menurut saya, kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, kalau kita berkelakuan baik, kita pasti masuk surga. Nggak mungkin Tuhan hanya memasukkan agama tertentu ke surganya. Sempit amat ya. Pemikiran Tuhan itu sempit amat ya. Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Lalu kalau Tuhan itu bijaksana, ngapain dia cuma memasukkan suku tertentu atau agama tertentu ke surganya? Sungguh tidak masuk akal ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen ya. Sekian video ini, saya Rekono, salam rasional.